Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya, dan buku tersebut ditemukan oleh Louis. Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi, dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan ide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja. Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis. Kala itu, Abby datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abby untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abby itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abby merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abby yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abby tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abby kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abby yang marah.
termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abi. Di sini tanpa sengaja Abi menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abi ingin mempermalukan Chloe. Di sini Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abi yang sedang bersama Louis di kantor. Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abi menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abi mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abi tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abi pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis. Tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abi pun jadi. Ia pun menelepon Abi dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abi sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abi tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan.